are you today? Keep healthy, okay? Today we will learn chapter 2. Let's live a healthy life. We will learn 1. To state the purpose or intention to do something, and 2. To agree or disagree with a suggestion or an idea. Nah, kita akan belajar yaitu 1. Untuk menyatakan tujuan atau maksud untuk melakukan sesuatu, dan yang kedua untuk menyetujui atau tidak setuju dengan saran atau ide. Baik, mari kita bahas satu persatu. Baik, yang pertama, 1. To state the purpose or intention to do something. Untuk menyatakan tujuan atau maksud melakukan sesuatu. Nah, di sini kita bisa menggunakan in order to dalam kurung agar garis miring supaya. Kemudian diikuti kata kerja atau verb atau be untuk nominal sentence. Baik, sekarang coba perhatikan contoh berikut halaman 20. We should eat enough vegetable, fruit, rice, meat, egg, fish, tofu, and tempeh to be healthy. We should eat well in order not to get sick easily. Don't skip breakfast. We should eat breakfast to have energy to do our activities during the day. Baik, artinya adalah kita harus makan yang cukup. Makan sayur, buah, nasi, daging, telur, ikan, tahu, dan tempe untuk menjadi sehat. Kita harus makan dengan baik agar tidak mudah sakit. Jangan lewatkan sarapan. Kita harus sarapan agar mendapatkan energi untuk melakukan kegiatan di siang hari. Dalam contoh tersebut, dia menggunakan kata in order to diikuti be. Nah, untuk menyatakan tujuan atau maksud, kita dapat menggunakan in order to diikuti verb atau be. Nah, dari contoh tersebut, maksud dan tujuan yang disampaikan adalah kita tidak boleh melewatkan sarapan agar kita tidak mudah sakit dan kita dapat energi untuk melakukan aktivitas di siang hari. Seperti itu ya. Baik. Nah, sekarang kata kedua yang kita gunakan untuk menyatakan tujuan atau maksud, yaitu so that dalam kurung sehingga diikuti subjek. Sekarang silakan perhatikan contoh halaman 21. Many kinds of instant foods are not good for your health. They contain dangerous chemicals like MSG, preservatives, and artificial colors. We should not eat too much instant foods so that we will not get serious diseases. In order to stay healthy, we should eat a lot more healthy homemade foods. Artinya, banyak jenis makanan instan yang tidak baik untuk kesehatanmu, yang mengandung bahan kimia berbahaya seperti MSG, pengawet, dan pewarna buatan. Kita tidak harus makan banyak makanan instan, sehingga kita tidak akan mengalami atau mendapatkan penyakit serius. Agar kita tetap sehat, kita harus makan makanan buatan rumah. Perhatikan dalam contoh tersebut, dia menggunakan kata so that yang menunjukkan to state the purpose or intention, untuk menunjukkan tujuan atau maksud. Nah, apa tujuan dan maksud dalam contoh tersebut? Dia melarang kita untuk memakan banyak makanan instan karena makanan instan tersebut sangat berbahaya. Nah, tujuannya adalah kita bisa terhindar dari penyakit yang serius. Nah, sekarang bagaimana cara kita menanyakan atau bertanya
tentang tujuan seseorang melakukan sesuatu. Baik, otomatis kita menggunakan kata tanya. Perhatikan rumus berikut. Question word, formula. 1. What for, dalam kurung untuk apa, plus auxiliary verb, plus subject, plus verb, plus object. Nah, rumus kedua, what plus auxiliary verb, plus subject, plus verb, plus object. Auxiliary verb adalah kata kerja yang berfungsi membantu menyambungkan dua kata dalam satu kalimat. Selain menyambungkan, auxiliary verb juga mempunyai fungsi penting lain, yaitu memberikan atau mengubah arti kata-kata yang ada dalam kalimat. Nah, untuk catatan, dalam bahasa Inggris ada 4 jenis auxiliary verb, yaitu be, do, have, and modals. Silahkan kalian searching atau cari penggunaan auxiliary verb di dalam kamus ataupun Google. Baik. Perhatikan contoh kalimat berikut. Nah, di situ nomor 1, what for must we have breakfast? Otomatis dia sudah menggunakan rumus nomor 1, yaitu what for diikuti auxiliary verb plus subject plus verb plus object. Nah, what for plus must sebagai auxiliary verbnya, we sebagai subjeknya, have sebagai verbnya, dan breakfast sebagai objeknya. Nah, lanjut contoh nomor 2. What must we have breakfast for? Nah, dia menggunakan rumus nomor 2, yaitu what plus auxiliary verb plus subject plus verb plus object plus for, yaitu auxiliary verbnya adalah must, terus subjeknya adalah we, verbnya adalah have, objeknya adalah breakfast. Tetapi artinya sama. Kalimat 1 dan 2 artinya sama ya, yaitu untuk apa kita harus sarapan pagi. Nah, ini adalah contoh kita menanyakan suatu maksud atau tujuan seseorang melakukan sesuatu. Kita menggunakan what for atau what bla 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 and for. Baik, sekarang silakan kalian buka halaman 24 dan 25. Baik, coba perhatikan petunjuk halaman 24. We will learn to ask questions about the purpose of doing or not doing something. What you should do or should not do something for. Nah, kita akan belajar mengajukan pertanyaan tentang tujuan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Untuk apa Anda melakukannya atau tidak melakukannya. Nah, kalian akan menggunakan saran Siti, Edo, Lina, dan Udin yang terdapat pada halaman 20, 21, dan 22. Pertama-tama, kalian akan membaca dengan cermat. Kemudian yang kedua, kalian akan membahas pertanyaan tentang apa yang pas untuk saran dari Siti, Edo, Lina, dan Udin. Kemudian, kalian akan menuliskan di kertas masing-masing. Kemudian gunakan kamus. Jika kalian mengalami masalah, silakan tanyakan pada ustazah. Baik, coba perhatikan contoh dialog Cities at Peace halaman 24. Dialog 1, Lina bla 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 bla. Siti menjawab to be healthy. Terus nomor 2, dialog 2, Udin bla bla bla. Siti, so that we have energy to do our activities during the day. Nah, sekarang kita buatkan kalimat pertanyaannya menggunakan dua rumus tadi yang sudah Ustazah jelaskan, yaitu rumus pertama what for plus auxiliary verb plus subject plus verb plus object. Terus rumus yang kedua what plus auxiliary verb plus subject plus verb plus object plus for. Nah, lihat jawaban atau lihat pertanyaan yang dibuat oleh Lina pada halaman 25. Lina bertanya, what for do we need to eat various kinds of healthy food? Terus Siti menjawab, to stay healthy. Nah, kenapa di sini ditulis Cities at Peace? Karena di sini
dia mengikuti saran dari Siti. Oleh sebab itu, dia menanyakan mengapa kita harus makan berbagai macam makanan sehat. Terus Siti menjawab untuk menjadi sehat. Karena di dalam saran Siti, yaitu dia membahas tentang berbagai macam makanan sehat. Terus yang kedua, dialog 2. Udin bertanya, what should we have breakfast for? Nah, so that we have energy to do our activities during the day. Udin bertanya, kenapa kita harus sarapan? Nah, Siti menjawab, supaya kita mendapatkan tenaga atau energi untuk melakukan aktivitas kita di siang hari. Jadi Siti's Advice itu merujuk pada saran yang diberikan Siti yang terdapat pada halaman sebelumnya. Nah, sekarang Edo's Advice. Berarti kalian harus memperhatikan saran dari Edo. Terus kalian buatkan pertanyaan. Baik, cukup sekian materi kita hari ini. Silahkan kalian pelajari ulang. Terus silahkan juga kalian bertanya jika ada yang masih tidak dimengerti. Baik, Ustazah akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.